Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Jordi dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum. Ingin menjelaskan sedikit tentang materi hukum ketenagakerjaan, yaitu outsourcing. Apa itu outsourcing? Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, outsourcing dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65, dan 66. Pada dasarnya, outsourcing adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau outside provider. Pengalihan ini beserta hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Biasanya terekam dalam sebuah kontrak kerjasama, baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan maupun mendukung tujuan dan sasaran kegiatan bisnis. Perusahaan kerap beralih ke outsourcing. Dalam artian ini, outside provider maupun perusahaan memiliki kedudukan yang setara atau bukan sebagai atasan atau bawahan. Sistem kerja outsourcing. Menurut pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebuah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja karyawan outsourcing ini adalah menggunakan sistem kontrak yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 56 dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Berikut bunyi pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan tertentu. Jenis-jenis pekerjaan outsourcing. Awalnya perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karir. Namun saat ini penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini perusahaan. Tidak jarang perusahaan beralih ke perusahaan ahli daya untuk membantu dalam bidang desain, marketing, dan finansial. Dalam undang-undang, hal ini sebetulnya telah diatur pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Menyebut beberapa poin jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pekerja outsourcing, yaitu 1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. 2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. 3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Sistem pembayaran gaji outsourcing. Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur tentang perhitungan gaji karyawan outsourcing. Rumornya upah karyawan outsourcing mengalami pemangkasan 30% yang dikantongi oleh perusahaan ahli daya tempat dia bekerja. Kenyataannya, setiap perusahaan ahli daya memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam menghitung gaji karyawan yang umumnya berpatokan pada UMP. Asosiasi Bisnis Ahli Daya Indonesia atau ABADI menyatakan bahwa perusahaan ahli daya tidak memotong gaji karyawannya karena menerima fee dari perusahaan klien setiap bulannya. Selain itu, ISS atau salah satu perusahaan outsourcing terbesar yang ada di Indonesia juga mendukung pernyataan itu. Perusahaannya tidak pernah memangkas gaji karyawan dan membayarkannya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kelebihan dan kekurangan outsourcing. Kelebihan outsourcing 1 ialah perusahaan bisa fokus kepada bisnis aktivitas utama, yaitu key activity. 2. Perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas tunjangan makan, bahkan asuransi kesehatan BPJS. 3. Kompetensi perusahaan ahli daya biasanya lebih bagus di bidangnya karena itu adalah core bisnisnya.
Keempat, mengurangi risiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang. Kelima, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan yang sifatnya non-core. Kekurangan outsourcing. Satu ialah jika kontrak kerja jangka pendek butuh waktu lagi untuk rekrut pegawai. Yang kedua, membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik. Yang ketiga, ketergantungan terhadap sistem outsourcing, namun kembali lagi tergantung kesepakatan antara perusahaan terhadap penyedia jasa ahli daya. Yang keempat, rahasia perusahaan rentan bocor apabila menempatkan tenaga outsourcing di bagian pekerjaan yang bersifat rahasia. Yang kelima, kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek karena perlu masa transisi untuk penyesuaian kembali dan perolehan tugas. Sekian, terima kasih.